Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah majlis aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang maha dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan harapan kepada kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita bertaklim, mari kita membaca suratul Fatihah kita khususan untuk para kitab saya Ibn Rajab al-Hambali. Al-Fatihah ila sahibah Sayyidi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allah yaqdiru yarhamuhu wa jana wa yu'id bi Rasulullah wa arba'in min mabatin fi dunya wal akhirah. Hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam siri Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nadan sa'idullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam al-Mu'allif rahimahullah wa qala bi-barakatihi wa min bi-sadrin amin. Sallallahu alaihi wa ala lisan wa qul subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Muhammad wa alihi washabihi wa sallam. Wa lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarakhasu fil masail ila lil a'rabi wa nahwihim min al-ubud al-qadimin alaihi, ya, halaman 241 yang paling bawah. Ya, ada walam yakun nabi. Ini kita masih ngomongin masalah hadis ke berapa? 9. Manahaitukum anhu fajtanibuh, ya. Apa yang setelah aku larang kepada kalian maka jauhi. Wa ma'amartukum bihi fa'tu mastata'tum, apa yang aku perintahkan kerjain sesanggup kalian, karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian ya hancur karena banyak nanyanya, karena banyak berselisih kepada nabi-nabinya. Kemarin ayatnya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya, janganlah banyak tanya tentang sesuatu yang mana ya in tubdalakum tasukum, jikalau dijelasin justru malah bikin susah, ya gitu. Ya ini walam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menjadikan yurakhisu fil masail ila lil a'rab, ya. Nabi tidak menjadikan rukhsah atau keringanan daripada bertanya kecuali hanya orang-orang Arab, kecuali kepada orang Arab, maksudnya Badui. Jadi maksudnya ya tidaklah Nabi memberi keringanan, maksudnya yang boleh nanya bukan sahabat-sahabat, orang-orang jauh baru dibolehin nanya, ya. Nah, wa nahwihim, dan selain seperti mereka orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab gunung gitu. Jadi orang-orang Muhajirin Ansor mereka nggak boleh nanya, ya, nggak boleh banyak nanya. Yang Nabi bolehin, Nabi beri keringanan rukhsah bagi orang-orang yang bukan Ansor, bukan Muhajirin, ya, orang-orang lain, atau wa nahwihim min ufudil qadimin alaih, atau delegasi-delegasi yang datang, maksudnya orang-orang jauh yang pengen belajar Islam. Itu banyak nanya. Nah, kalau sebenarnya kita berarti boleh banyak nanya, karena kita dikatakan orang-orang yang bukan ya dekat dengan pemahaman agama yang kuat. Ya ta'allaquhum bidzalik, cari simpati. Nabi mencari simpati kepada mereka, atau bersikap lembut kepada mereka, bersikap santun, karena ingin mencari simpati agar mereka mau masuk Islam juga. Fa ammal mujahajiruna wal ansaru, adapun orang-orang muhajirin dan ansor gitu, mukimuna bil Madinah, orang-orang yang menetap tinggal di Madinah, ya, maksudnya sahabat-sahabat yang memang udah hampir tiap hari ngaji sama Nabi, hidup bareng sama Nabi. Alladzina rasahha, ya, al-imanu fi qulubihim, yang mana imannya udah kuat di dalam hati mereka. Panuhu anil mas'alati, Nabi larang mereka untuk banyak nanya. Jadi memang tergantung kita sekarang. Kalau udah
banyak ngajinya masih nanya mulu, bodoh kan gitu ya. Nah, makanya sahabat-sahabat kan udah ngaji mulu sama Nabi tuh. Jadi mereka sudah kuat imannya, pemahamannya udah dalam. Sebenarnya udah nggak perlu nanya lagi, tinggal jalanin doang ya, gitu sebenarnya ya. Seperti yang kita jalannya, maksudnya nggak perlu banyak ditanya lagi. Kalau 7 tahun udah dipelajarin. Sebenarnya masalahnya bukan harus ditanya, dijalanin ya. Ditanya mah nggak habis-habis begitu. Makanya bagi orang-orang seperti sahabat ya, Ansor dan Muhajirin, sama-sama seperti kita yang sudah banyak ngaji, sebenarnya nggak perlu banyak pertanyaan, banyak jalanin ya. Orang-orang yang baru belajar iya mungkin banyak nanya, dibolehkan. Kama fi Sahih Muslim, seperti dikatakan Sahih Muslim, Anin Nawais Ibni Sam'ana qala, yang mengatakan aqamtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah bil Madinati sanatan. Aku pernah tinggal bersama Rasulullah di Madinah selama 1 tahun. Ma yamna'ani minal hijrati ilal mas'alah. Ya, tidaklah ada yang menahanku dalam hijrah kecuali bertanya. Ya, maksudnya ada, pokoknya boleh aja, asik aja Nabi, tapi satu yang dilarang, jangan nanya. Karena ahaduna idza hajarat lam yas'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya seorang di antara kami kalau hijrah ya nggak ada yang nanya sama Nabi, ikutin aja itu. Wa fihi aidan an Anasin qala nuhina an Anas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami dilarang untuk kami bertanya kepada Rasulullah SAW atas sesuatu. Makana yu'jibuna an yaji'a rajulu min ahli badiyah al-akilah. Ya, min ahli badiyati al-akili. Jadi payas aluhu wa nahnu nasma'u gitu. Jadi kata beliau ini, kami dilarang untuk kami bertanya kepada Rasulullah akan sesuatu, dan adalah yu'jibuna, kami takjub, dijadikan kami senang kalau ada yang datang seorang laki-laki dari ahli badiyah, orang-orang Baduy, orang-orang luar yang cerdas, pintar. Kalau kan pertanyaan menentukan kecerdasan seseorang, makanya dianggap nih orang Baduy ini cerdas nih. Kita demen nih kalau orang ini datang. Kenapa? Dia pasti nanya Rasul, dan Rasul pasti jawab. Kalau sahabat, makanya payas aluhu, lalu orang itu nanya Rasul, wa nahnu nasma'u, kami dengerin. Sebenarnya sahabat tuh pengen tahu jawaban Nabi apa, tapi sahabat udah gak dibolehin banyak nanya. Makanya mereka kalau ada orang-orang Baduy yang pintar, yang bisanya, dia datang nih, ya kita ikutin dah. Tadi dia ketemu Nabi, tadi nanya dah gitu. Kita sebenarnya pengen tahu Nabi jawab apa. Banyak yang sebenarnya mau ditanya itu, mereka menahan diri karena Nabi mikirnya sudah beriman, jalanin aja. Ini sebenarnya teguran buat kita ya. Kalau udah ngaji berapa tahun deh, ini sih sebenarnya nggak banyak pertanyaan harusnya ya. Makanya saya tuh sampai bertemu 2 orang sepuh, karena mungkin dia udah berkali-kali ngobrol, 1-2 tahun. Saat mereka udah ngomong begitu, saya berhenti nanya, udah jalanin aja, kita juga paham. Tuh, berarti selesai, nggak boleh nanya lagi. Begitu, ya. Jadi Kak Somad saya tanya ada, terakhirnya ngomongnya begitu mulu, jalanin aja, kita juga paham. Kayak Abdul Hakim juga begitu. Terakhir pasti ngomong sampai begitu terus, jalanin aja, kita juga paham deh. Oh, berarti nggak boleh nanya lagi. Ya. Udah kebanyakan ilmu lo, begitu maksudnya, ngaji mulu ya, apa lagi yang mau ditanyain, jalannya aja belum, jadi nggak paham gitu. Ya, kalau kita misalnya dikasih tahu pasar minggu tuh begini gitu, dikasih tahu besok tahu udah dikasih dijelasin begitu detail tentang pasar minggu, kita sekarang masih nanya, emang di pasar minggu begitu keadaannya, emang begini, pasar aja dulu dah biar lo paham. Jadi
Ya, karena apa? Udah dikasih tahu, kok lo nanya lagi kebenarannya? Makanya dikasih tahu, jalanin aja, ntar paham. Bukan ditanyain lagi. Kalau udah dijelasin, pasar minggu tuh begini, begini, begini. Besok tanya, pasar minggu emang sebenarnya emang begitu ya? Kalau Ustadz kan bilangnya pasar minggu begini, ada emang pasti begitu? Kan sebel ya? Emang kan penjelasannya begitu. Kalau mau pastinya, sono ke pasar minggu, jangan ditanya lagi. Gitu. Ya ini makanya bahasanya langsung jalanin aja, kita juga paham. Kadang apa? Kadang kita teori banyak, ya, dan itu semua menjadi sesuatu yang nggak pasti karena nggak pernah prakteknya. Padahal karena teori-teori banyak itu, karena belum ngerasain prakteknya, akhirnya berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang baru. Akhirnya jadi banyak pertanyaan. Padahal kalau kita jalanin aja, bisa jadi simple. Ini yang sering terjadi ya. Sebenarnya simple, nggak perlu banyak ditanya. Ya. Ini yang harus kita. Kadang-kadang ada orang dulu bilang ceburin aja dulu, kita juga dia paham gitu. Daripada nanya mulu. Ya. Semakin banyak pertanyaan, akhirnya semakin ragu. Itu banyak yang terjadi begitu. Semakin banyak pertanyaan, justru malah makin dia menjadi ragu. Padahal kalau dijalanin, nggak akan sebegitu yang dia pikirin. Ini, ya, buat kita ke situ arahnya yang Nabi mikirnya itu kalau orang-orang yang sudah beriman, sudah ngajinya cukup gitu. Sebenarnya lebih harus jalanin, gitu. Ya. Ghazali pernah bilang di dalam Marekul Bidayah Hidayah, dia bilang kalau orang yang belum pernah engge bertanya kepada yang udah pernah, sulit juga menjelaskannya. Mendingan ngalamin aja dulu. Sulit jelasinnya. Kadang bisa jadi ada pertanyaan lagi, ya makin puyeng jawabinnya gitu. Beginilah begini. Emang terus kalau begini panjang mau tanyanya, akhirnya lu kerjain dulu dah. Lu rasain sendiri aja dah gitu. Ntar lu tahu rasanya. Ini kalau orang dulu bilangnya jalanin aja, kita juga paham. Gitu. Ya. Karena apa yang akan kita dapat bisa jadi berbeda dengan teori yang kita ya punya. Kita punya teori yang begitu, ternyata pas dipraktekin oh nggak semudah itu, atau oh kasus sulit itu, bisa jadi beda. Ya, kadang-kadang ada yang orang sudah terjadi, baru pas sudah terjadi gurunya ngomong paham kan? Iya guru tuh, ya kan, nggak pakai nanya kan langsung, malah gurunya nanya paham kan sekarang? Iya tuh, setelah terjadi, setelah ngalamin. Ya sebelum ngalamin kayaknya kagak paham aja, susah gitu. Ya begitu, banyak kita tuh akhirnya ya jatuh dulu baru paham itu. Atau memang ini makanya dikatakan guru terbaik adalah pengalaman. Ya, pengalaman. Makanya banyak orang-orang dulu ngomongnya begitu, jalanin aja ya, kita juga paham. Karena kadang pengalaman itu lebih detail menceritakan, karena berasa langsung begitu. Ya, makanya komentator belum tentu hebat main bolanya, tapi jago ngomentarin yang main bola. Ya, kata yang main bola, jalanin aja lo, coba dah begitu. Ya, karena kan kalau yang pernah ngalamin, makanya kalau orang-orang di Indonesia sih ya, kalau di luar kayaknya banyak kan komentator itu bekas pemain-pemain dunia ya, jadi mereka paham rasanya dapat bola nendangnya out ke kanan, ya karena dia ada tekanan penonton, ada suara ini, ada, karena dia pernah ngerasain bagaimana bukan nendang bola doang, tapi sinar lampunya, suara penonton, itu kan karena ngerasain. Coba deh nggak pernah ngerasain, teorinya kayaknya begitu aja, out bolanya gitu, lo nggak pernah rasain di lapangannya kayak gimana. Itu makanya jalani, paham deh itu. Makanya sahabat lebih disuruh jangan banyak nanya, jalanin aja gitu.
Ya, ini konsep orang-orang dulu loh, masih. Saya masih bertemu dengan ustadz-ustadz ulama yang begini modelnya. Kenapa? Kadang-kadang mereka ngomong setreng aja udah begitu, jalanin aja gitu. Kenapa? Justru sekarang semakin diberi penjelasan, kita semakin ragu loh. Ya, orang sekarang banyak ilmunya, tetapi keyakinannya kendor. Kenapa? Banyak teori, tapi prakteknya sedikit. Ya, apa jadinya akhirnya jadi kayak kulitnya doang. Ya, isinya nggak tahu. Kadang nggak mempraktekkan. Orang dulu saya pikir banyakkan prakteknya daripada ilmunya. Gitu. Udah dapat ilmu satu praktek. Kan udah pernah ada omongan Nabi ya. Orang yang menjalankan satu ilmu, maka Allah akan bukakan ilmu-ilmu lain tanpa belajar. Orang yang menjalankan satu ilmu yang dia punya, Allah akan bukakan hikmah-hikmah dari ilmu-ilmu yang lain. Jalanin, makanya orang dulu tuh banyak ilmu. Sekarang banyak ilmunya, tapi ya pertanyaan misalnya baca Yasin gitu, malam Jumat itu hadisnya dhaif gitu. Yang hadis yang sahih itu baca Al-Kahfi. Pertanyaannya jalanin nggak? Gitu. Teorinya mau banyak banget, tetapi Al-Kahfi kagak dijalanin, Yasin kagak dijalanin. Lu buat apaan tahu banyak? Gitu. Ya, begitu. Kalau bisa, saya jalanin dua-duanya itu. Kalau cakep ya, Yasin juga, Al-Kahfi juga. Ini banyakkan literatur, makanya iman semakin kendor di akhir zaman. Walaupun kesannya banyak orang-orang yang berilmu ya. Kenapa? Praktek ya yang kurang. Jalaninnya. Banyakan pengen taunya, tapi makanya Imam Syafi'i pernah bilang jangan mempelajari ilmu yang tidak manfaat untuk hidupmu meskipun itu ilmu baik. Kenapa Imam Syafi'i ngomong begitu? Karena kita efektif aja, kita belajar sesuatu yang kita pengen praktekin. Kalau kita belajar terus kita nggak praktekin, buat apa dipelajarin kan gitu. Ya makanya janganlah mempelajari ilmu yang tidak manfaat untukmu meskipun itu ilmu baik. Ya, misalnya kalau di dalam kitab fikih itu ada ilmu memanah. Ya. Emang kepake ya, lihat panahannya belum mereka panah. Terus ilmu yang itu ada sepatu, pakai sepatu khuf dalam sholat, sepatu yang buat perang, ya itu maksudnya masih banyak bab-bab lain yang kita butuhin. Itu ilmu baik semuanya, cuma butuh nggak? Karena apa? Berarti Imam Syafi'i mikir belajar sesuatu yang buat dipraktekin. Gitu. Kalau banyak semua mau tahu, buat apa? Belajar waris, nggak punya warisan ya. Itu. Lagi juga ada orang belajar waris, puyeng nggak ngerti juga, akhirnya udah dah kalau punya waris akhirnya tanya kiai, gitu sama aja bohong dong belajar. Habis belajar, ya habis itu ada waris tanya kiai, ya ini gimana warisan lah? Kemarin belajar lo ngapain? Gitu. Ya. Ini. Lalu kita lanjutin lagi. Wa fil musnad an Abi Umamah qala kana Allahu anzalah, sesungguhnya Allah telah menurunkan surat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ayat itu ya. Yang kita ulang-ulang nih surat ini. Hai orang-orang yang beriman, la tas'alu, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jikalau dijelasin, didetailin maka akan menyusahkan kalian sendiri. Qala fakunna qad karihna katsiran minal masalati. Maka dari ayat ini kami membenci atau memakruhkan, gitu bahasa gitu, dari banyak bertanya. Dari ayat itu sahabat jadi nggak mau banyak nanya. Gitu. Ya. Ini jangan salah paham juga ntar dah maksudnya. Ya, kalau lagi konsep belajar nih, lagi belajar nahu, katanya nggak boleh banyak-banyak, kagak paham. Kalau lagi belajar, kalau nggak paham tanya gitu. Ya, ini katanya babnya nggak boleh nanya, paham nggak? Diem aja, ada paham nggak? Diem gitu. Akhirnya nggak paham, karena nggak. Ini makanya jangan salah paham di tempatnya nih. Ya, ini takutnya memang begini nih, ngaji arahnya kemana? Ya, akhirnya nggak pernah nanya gitu. Lagi nyasar aja nggak mau nanya. Ya, sambil gitu nyasar kemudian nggak mau nanya, nggak boleh nanya gitu. Akhirnya nyasar, pindah ke hutan kan gitu.
Ini jadi ada tempatnya. Ya. Tadi kalau kita masih dalam pelajar, ya kalau dalam pengajian begini ya tanya sesuatu yang memang tidak paham dari ilmu yang dipelajari. Paling gurunya kan bilang nggak usah ditanya yang tuh, berarti yang ini nggak boleh. Tadi arahin, gitu. Ya, jangan dengan kata-kata ini dari sahabat akhirnya jadi gua nggak nanya dah, gitu. Ya, paham nggak paham gua nggak nanya dah, gitu. Ini kan jadi sesat, repot. Itu. Tapi ini adalah masalah. Ada hal-hal yang juga sebenarnya nggak harus ditanya, tapi harus diyakinin. Misalnya ya hal-hal yang kayak kemarin kayak nikah gitu, udah punya duit ini udah jalanin aja, gitu. Coba aja Bismillah gitu. Nah itu kan maksudnya jangan banyak nanya, jalanin. Yang ditanya udah cukup gitu. Maksudnya yang dibutuhkan dari pertanyaannya sudah kejawab dan itu sudah cukup. Tapi masih tanya lagi, nah biasanya gitu, udah nggak usah tanya lagi, jalanin aja. Gitu. Ya. Wattaqina dzalika hina anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan kami takut atas hal itu ketika turun ayat Quran kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ataina a'rabiyan, lalu datang seorang Arab Badui, farasunahu burdan, lalu kami pakein dia jubah. Sini lo, gitu kata sahabat, ini pakai jubah nih dah. Summa qulna lahu, lalu kami mengatakan kepada orang Badui ini, salin Nabi, tanya Nabi dah, pakai baju ini boleh apa enggak, gitu. Saking mereka nggak berani nanya sama Nabi, akhirnya dia mau nanya, dipakai itu orang Arab Badui buat, karena Nabi mau jawab orang Badui, gitu. Ya, terus kata pakai ini dah, tanya Nabi dah. Kata kalau hadisan, lalu Nabi jelasin, tanya begini lah, itu akhirnya begitu ilmunya gitu. Jadi mereka nyolong ilmu, saking nggak boleh banyak sama Rasul, sampai pengen tanya sama Nabi, akhirnya manfaatin orang-orang Badui yang Nabi masih mau jawab, gitu. Ya, dari permasalahan ini ada hal yang dikatakan bahwa ya Nabi itu nggak seneng orang banyak tanya. Yang penting yakin aja, sami'na wa ata'na sih yang harus dikuatin. Ya, kenapa begitu? Ya beda kalau aneh kan ini lebih ke ustadz yang punya ilmu yang seadanya, dan juga karakter kepribadian yang banyak juga cacatnya. Nah kalau Nabi emang nggak boleh udah. Ini orang suci, ini orang pasti benar dari Allah, apa yang dikerjain semua dituntun Allah, nggak boleh ada keraguan, nggak boleh ada pertanyaan. Meskipun yang dikerjakan Nabi khariqul adah sekali. Maksudnya hari dia ya kayaknya aneh gitu, sami'na wa ata'na aja. Makanya Nabi lebih gitu, ini utusan Tuhan, ikutin aja udah, begitu, nggak usah pakai tanya. Itu ini bedanya. Ke sahabat nggak boleh nanya kenapa begitu, nggak boleh nanya, karena mereka harus meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus begitu, itunya mereka harus kuat. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad utusan Allah, apapun yang dikerjakan Muhammad, apapun yang disuruh Muhammad adalah harus disami'na wa ata'na, pasti dari Allah, nggak perlu mungkin ditanya lagi. Ya jelas beda sama Ustadz, ya kan? Ya gitu, karena Ustadznya begini, gitu. Tanya dulu lah, gitu. Ya kan dia bukan utusan Tuhan, gitu. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Itu masih ada perlu pertanyaan kadang untuk meyakinkan. Nah kalau ini kan kisahnya Nabi Muhammad, jadi nggak boleh meragukan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad nyuruh begini, lanjut. Makanya ayat hadisnya, nahaytukum, ya apa yang aku larang, ya jauhi. Jadi langsung aja, karena apa? Aku larang pasti dari Allah, yang aku perintahkan pasti dari Allah, nggak usah pakai ditanya. Ini kisah kesahabat, ya berbeda ke kita, karena ke antara orang sekarang ya, ke murid sama gurunya yang sekarang, karena gurunya bukan Nabi. Gitu. Mesti ada diskusi, ada obrolan, ada pemahaman. Tapi kalau kita kurang paham apa yang disuruh apa, kita boleh nanya, begitu. Karena ulama bukan seorang utusan Tuhan. Ya, jadi ini kita harus juga melihat ini konteksnya sahabat dan Rasul. Ya, yang bahkan tidak boleh meragukan. Ya, apalagi kalau udah kisah Nabi lagi mencoba atau
Nabi Muhammad disuruh Allah untuk mengetes ujian tadi pagi. Nabi naik ke langit, ingin pakai error kan, mesti percaya samina wa ta'ala. Berat tuh. Aduh, gitu. Kita kalau begitu kan berat itu. Itu sahabat untuk disuruh masuk akal nggak masuk akal ikutin, karena Nabi adalah utusan Allah, pasti itu kehendak Allah. Nah, berbeda kalau mau ulama, ustadz, ya gitu. Ya, karena ini sahabat disuruh nggak boleh nanya, ikutin aja. Semakin yakin, semakin imannya tebal, nggak bakal banyak nanya sama Rasulullah. Langsung aja. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, itu mereka iya aja udah. Kenapa? Karena mereka sudah meyakini apapun yang Rasul lakukan itu dari Allah, udah pasti benar. Makanya nggak perlu ditanya. Ya, gini, makanya kenapa sampai sahabat nyuruh orang, karena Nabi kenceng masalah itu. Kalau lo masih banyak bertanya, berarti lo kurang yakin kalau gue utusan Allah. Ya. Kalau ke aneh kan, lain lagi ditanya kan, lain aja begitu. Masih harus dipertanyakan, tanya lagi makanya, benar nggak begini? Iya, insya Allah sih begitu kalau ada jawaban gitu. Ya, karena bukan Nabi, ya, bisa benar, bisa salah. Lalu kita pindah ke halaman selanjutnya, halaman 243. Ya benar. Bait ke atau 23 ya. Fahadal hadis ini ada tulisan hada. Fahadal hadis ini huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya runi ma taraktukum, ya sama nih hadisnya. Biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Fa innama halaka man kana, maksudnya biarkanlah ketetapan Nabi ngomong begini, ya udah jangan pakai ditanya lagi, ikutin aja. Nabi larang ini, Nabi nyuruh ini, jangan pakai ditanya lagi. Itu maksudnya zaruni ma taraktukum, tinggalkan atau biarkan aku apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Maksudnya apa yang udah difatwain Nabi, jalanin aja. Begitu. Ya. Fa inna ma halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya apa-apa yang membuat hancur kaum sebelum kalian adalah bikasrati su'alihim, ya banyaknya nanya, dan waqtilafihim ala anbiya'ihim, banyak mereka berdebat atau berselisih kepada nabi-nabi mereka. Ya, nabi-nabi mereka dipertanyakan terus. Ya. Ya dulu ala, ini hadis menunjukkan kepada karahatil masaili wa zammiha. Ya, atas ketidakbaikan ataupun kebencian, nggak disuka. Karohah itu kan artinya lebih ke kalau makruh gitu, kita sering menyebutnya makruh. Karohah, ketidaksukaan atas tidak baiknya atau dibencinya bertanya, dan juga tercelaknya banyak nanya gitu, wazamniha. Walakin ba'dun nasi yaz'umu, akan tetapi sebagian manusia menganggap anna dzalika kana muhtasson bi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang mengatakan, sebagian ini begitu, bagian manusia ini maksudnya ulama-ulama ya, yang menyangka bahwa sesungguhnya kisah ini hanya khusus untuk di zaman Nabi aja. Itu ya, yang nggak boleh banyak nanya itu waktu zaman Nabi, karena penjelasannya tadi itu, karena harus meyakini dia utusan Tuhan, jadi nggak usah pakai ditanya gitu. Ya, lama yakhsha hina izin min tahri mimma lam yuhram, ya dimana khawatir, ya Nabi khawatir ketika itu akan diharamkannya sesuatu yang sebenarnya tidak haram. Khawatir kalau ditanya-tanya mulu akhirnya jadi tadinya nggak haram, jadi akhirnya fatwanya jadi haram. Udah ikutin aja. Au ijabin ma yasukka qiyamu bih, atau menjadi wajib dan akhirnya memberatkan jalaninnya. Kayak yang haji tadi itu yang kemarin. Haji ditanya, apa tiap tahun ya Rasul? Gitu. Kalau Nabi bilang iya, memberatkan sekali. Gitu. Wa hadza qad amina ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua sudah aman, maksudnya sudah tertutup fatwanya setelah Nabi meninggal. Ya, maksudnya kenapa zaman Nabi nggak boleh ditanya? Karena kalau Nabi sudah menyatakan sesuatu dari Allah A,
lalu ada pertanyaan dari umat, lalu Nabi merubah jawabannya menjadi B. Nah, ini ketetapan agama sampai hari kiamat. Nah, karena mulut Nabi adalah ketetapan. Nabi ngomong A, terus Nabi rubah menjadi B, ya jadi ketetapan. Nah, setelah Nabi udah meninggal kan ketetapannya udah ada, nggak bakalan jadi berubah lagi. Paham nggak maksudnya? Ya, karena Nabi adalah penentu hukum saat itu, hukum dari Allah. Ya, setelah Quran selesai baru hukumnya ditutup. Gitu. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, itu berarti ketutup, udah hukum udah jadi semua, udah stempel, nggak bisa dirubah lagi. Nah, saat lagi Nabi berdakwah itu kan bisa berubah-ubah. Kalau Nabi ngomong begini tadi berubah lagi hukumnya Nabi. Nah, karena belum penetapan. Nah, itu makanya saat itu sahabat jangan banyak-banyak nanya, takutnya berubah-berubah. Tahu-tahu Nabi ngomong begini aja dah, begini. Akhirnya ketetapannya susah. Nah, itu udah kecatat stempel dan Nabi meninggal. Yang kitanya penerusnya ini yang buyang kan gitu. Ya, itu. Makanya ini yang mengatakan itu di zaman Nabi doang, karena Nabi adalah penetap hukum. Sampai beliau meninggal, berarti hukum itu sudah tetap. Ya, makanya setelah Nabi meninggal ya nggak masalah kalau nanya. Gitu. Ya, kalau zaman Nabi takutnya jawaban Nabi atas pertanyaan kita merubah hukumnya dari Allah. Akhirnya tadinya halal, tahu-tahu Nabi karena ditanya-tanya akhirnya hukumnya berubah jadi haram. Terus ditutup Quran sama Allah, dak Nabi meninggal, berat gitu. Ya, itu mereka berpendapat yang mengatakan itu pengharaman atau bukan pengharaman, tidak disukanya bertanya banyak kepada Rasul karena takut ada penetapan-penetapan yang memberatkan. Ya, paham? Itu pendapat yang mengatakan itu. Walakin laisa hada wahdah bahwa sababu karahatul masail balahu sababun akhar. Ya. Tetapi bukanlah ini satu-satunya sebab yang membuat dilarang. Ya, maksudnya bukan dilarang, tidak disukai atau sebab dibencinya bertanya zaman Nabi. Balahu sababun akhar. Ada dia sebab-sebab lain aja. Ada beberapa sebab lah. Maksudnya tetap masuk sih. Itu mungkin salah satu sebabnya. Makanya saat itu nggak boleh banyak nanya. Salah satu sebabnya ya mungkin itu karena takut jadi ketetapan. Gitu. Ya. Ya kayak tarawih aja kan. Nabi akhirnya jadi sembahyang di rumah. Karena kalau dia di masjid terus takut jadi ketetapan menjadi wajib. Gitu. Ya akhirnya Nabi nggak sering-sering tarawih di masjid begitu. Jadi takut itu mungkin makanya dibilang itu salah satu mungkin sebab tidak disukanya banyak bertanya. Ya, wa huwa alladzi asyara ilaihi Ibnu Abbas fi kalamihi alladzi dzakarna bi qoulihi, dan itu adalah isyarat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas di dalam kata-katanya yang mana kami sebutkan dengan perkataannya walakin intanziru. Ya, maksudnya Ibnu Abbas bilang akan tetapi jangan pakai ditanya kalau Nabi lagi ngeluarin suatu fatwa. Walakin intaziru, tungguin aja. Misalnya kita nggak tahu nih maksudnya ada pertanyaan gitu dari fatwanya Nabi, pengen nanya, kata Ibnu Abbas diam aja, tungguin aja. Kali-kali ntar ada hukum barunya. Gitu. Fa'idza ya nazal al-Qur'an, ya ketika turunnya Quran, fa innakum la tas'aluna an syai'in illa wajadtum tabyanahu. Jika kalau nanti turunnya ayat-ayat Quran, nantinya kalian tidak akan perlu nanya lagi. Pasti akan ada jawabannya yang akan kalian temukan di Quran untuk menjelaskannya. Jadi mungkin ada omongan Nabi ataupun ayat yang keluar begini kayak mau ditanyain, tapi jangan tar dulu, kita juga ada ayat lain turun untuk menjawab masalah ini. Mungkin Ibnu Abbas pikirnya apa? Quran kan belum selesai. Jadi Nabi itu dapatnya dikit-dikit. Jadi kalau masih membingungkan jangan ditanya, tungguin aja sampai turun semua. Begitu. Nah, harusnya kita udah paham. Makanya kalau kita kan udah full, Quran udah semuanya. Zaman Nabi mungkin ada ayat yang belum selesai, jadi membingungkan. Sahabat mau nanya, padahal emang ada ayat selanjutnya yang belum turun. Padahal kalau ayat selanjutnya itu turun, paham. Makanya Ibnu Abbas bilang gitu, tahan aja, jangan pakai ditanya, tungguin aja. Kita juga ada ayat lain yang menjelaskan. Itu kata Ibnu Abbas. Wa mana hada ana jami'a ma yahtaju ilal muslimun fi
fi dinihim la budda ayubayyinahu Allahu fi kitabil aziz. Maknanya di sini bahwa sesungguhnya dari jami'a apapun yang dibutuhkan, hajat-hajat atau yang dibutuhkan orang-orang muslim fi dinihim dalam urusan agama ini, la budda, tidak boleh tidak, sudah ada penjelasannya di dalam Quran. Jadi sebenarnya kalau sekarang juga nggak perlu banyak tanya, baca tafsir aja begitu, kita juga paham gitu. Ya, begitu. Wa yuballighu dzalika Rasulullah anhu. Dan itu sudah disampaikan maksudnya Allah telah menyampaikan itu kepada Rasulullah. Maksudnya udah sampai ke Rasul, udah jadi kitab. Sekarang bahkan udah jadi kitab. Gitu. Fala hajata ba'da hadhil ahadin fil su'al. Ya, tidak ada lagi kebutuhan setelah ini bagi seseorang untuk tanya. Maksudnya berarti bahasanya setelah kita ya, setelah Quran ini lengkap, sebenarnya tidak perlu ada pertanyaan. Begitu. Ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Udah sempurna agama ini. Ya. Makanya seenggaknya kalau kurang-kurang paham maksudnya apa yang Allah maksud di Quran, ada tafsir. Ya baca tafsir. Begitu. Ya, maksudnya kita ngaji lah gitu, dengan mengkaji apa yang ada di Quran untuk memahami. Kalau udah paham apa yang di Quran, ya udah cukup, sebenarnya nggak perlu tanya lagi. Ada kebutuhannya di Quran. Fa inna Allah Ta'ala a'lamu bimasalihi abadihi minhum. Karena Allah lebih tahu ya dari apa-apa yang baik buat hamba-hambanya. Udah Allah taruh di Quran semuanya. Ya, pamaka nabihi hidayatuhum wa nafa'uhum. Apa-apa yang ada di dalam Quran itu petunjuk buat manusia dan juga manfaat buat manusia. Fa inna Allah la budda ayubayyinahu lahum mu'ibtidaun min ghairi su'alin. Ya, dan sesungguhnya Allah tidak boleh tidak telah menjelaskan untuk mereka. Ya, kita lah umat Islam. Ya, lebih dulu ketimbang mereka tanya. Bahkan di Quran ada maksudnya penjelasan-penjelasan yang belum kita tanya, udah ada jawabannya. Ya kayak sekarang banyak penemuan-penemuan ternyata di Quran udah dijawab. Sebenarnya udah lengkap. Bahkan Allah bilang Quran itu udah ada jawaban sebelum ada pertanyaan. Begitu. Ya. Kama qala yubayyinullahu lakum an tadillu. Seperti Allah mengatakan surat An-Nisa. Ya, Allah menjelaskan kepada kalian dari kesesatan. Ya, ketidaktahuan, kesesatan itu Allah memberi kita pengetahuan, penjelasan di dalam Quran. Jadi intinya itu Quran itu untuk menjelaskan. Masa yang tujuannya menjelaskan masih kita pertanyain? Kan dia buat menjelaskan. Jadi kan nggak lucu kalau kita bertanya jawaban kok dipertanya, karena lagi dijawab kok ditanya. Ya jadi sudah jelas, yubayyinu, menjelaskan, Allah menjelaskan untuk kalian. Jadi penjelasan Quran, penjelasan kan berarti orang lagi menjelasin kok gitu. Jadi nggak perlu ditanya, orang lagi jelasin. Pas saya mau tanya, ini saya lagi jelasin kan gitu. Ya kan orang lagi jelasin. Quran itu penjelasan. Jadi dibaca aja. Ada bahasanya, Pak saya mau nanya, ini saya lagi jelasin, jangan ditanya, dengerin dulu aja, gitu. Bahasanya ke Quran juga gitu. Ya udah baca aja Qurannya, dalamin aja tafsirnya. Pas lagi tanya, orang lagi dijelasin. Ya. Wahina izin. Nah kita ini, pala hajata ila su'ali an syai'in. Kalau begitu ya nggak perlu ada pertanyaan sebenarnya. Tinggal dibaca doang kalau sekarang buat kita ya. Kan masalahnya Iqra, ya. Itu masalahnya. Ya. Iqra. Ya Muhammad kan gitu. Ya, masalahnya lebih ke ya kenapa kita banyak nanya? Karena kita malas nyari tahu. Ya. Akhirnya nyari tahu capek, mendingan gunanya aja langsung gitu. Apalagi sekarang ada AI gitu, nanya aja gampang banget ya. Ya tetapi kan nggak pernah baca
secara seluruhan gitu. Ya kulit mulu, nah, kan apa-apa. Informasi itu cuma sepotong. Jadi bisa jadi ada satu buku yang kita tanya itu ke Google katanya cuma satu permasalahan, nah itu cuma ada selembar di dalam buku itu. Berarti kan kita nggak pernah tahu buku itu, tahu cuma selembar dari buku itu. Tanya ini. Ini yang dibilang kalau kita banyak bertanya dari itu, cuma jatuhnya dapat ilmu potongan-potongan doang, nggak pernah. Ya. Ini ya kalau kayak kitab ini kan kita belajar dari ujung ke ujung, bukan potong-potongan. Ya, apalagi maunya nggak yang di bawah 2 menit. Bayangin tuh ngaji 2 menit. Ya udah gitu. Ya kalau udah 5 menit 10 menit juga udah males nontonnya ya. YouTube ya. Informasi itu maunya cuma semenit, 2 menit atau 20 detik gitu. Bayangin ilmu segitu berantakan banget itu teman. Ya. Itu makanya baca. Ya, tidak perlu lagi ada pertanyaan kalau kita banyak baca. Wala siyama qabla uqu'ihi wal hajat ilaihi. Ya, tidak lagi lebih-lebih sebelum jatuhnya uqu'ihi wal jatuhnya wal hajah ilaihi atau kebutuhan kepadanya. Maksudnya bahkan sebelum kita butuh, sebelum kita jatuh dalam kasusnya, itu udah ada jawabannya. Gitu. Kalau kita mau baca di Quran, di tafsir, sebenarnya udah ada. Jadi pas kita baca baru tuh, oh begini pantasan obatnya, gue dulu salah 5 tahun yang lalu tuh, bayangin. Sebenarnya ya udah ada masalahnya jawabannya, tetapi dia baru baca 5 tahun kemudian. Berarti emang nggak perlu ditanya lagi, emang kurang bacanya aja. Ya. Wa innamal hajah, ya, dan sesungguhnya apa-apa yang menjadi kebutuhan muhimmat yang penting, kebutuhan yang penting ila fahmi ma akhbarallahu bihi wa rasuluh, dengan apa-apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya, summa ittiba'u dzalika wal amalu bih. Ya. Ini yang penting. Yang jadi ya buat kita sini, sesungguhnya apa-apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan yang sangat-sangat, maksudnya yang paling penting dari kebutuhan kita adalah memahami apa yang dikabarkan Rasul Allah dan Rasulnya. Maksudnya pahamin dari kitab yang sekarang kita ya, kitab-kitab yang sudah dikarang ulama. Cuma tiba'u dzalika wal amal, lalu ikutin itu, jalanin. Ya, belajar, paham, jalanin. Dan pakai ditanya lagi. Sebenarnya kan apa? Memang sudah jelas juga, kan udah paham. Jadi paham, belajarin, paham, udah paham, jalanin. Itu sebenarnya itu kepentingan agama buat kita. Ya, kebutuhan kita itu pelajari, paham, jalanin. Ya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu anis masail. Sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya ya tentang suatu masalah. Ayo milu alal Quran. Lalu beliau mengalihkannya kepada ayat Quran. Jawabnya ke ayat Quran. Ya. Kama sa'ala Umarul anil kalalah. Seperti saat Umar bertanya tentang kalalah. Maqalah yakfika ayatus saif. Kata Nabi cukup ayat saif. Ayat saif itu maksudnya ayat di musim kemarau, ayat-ayat akhir dari surat An-Nisa. Ya kita ngerti. Ya, jadi ada masalah yang tanya, kata Nabi cukup surat-surat An-Nisa akhir. Jawabannya ada di situ gitu. Jadi memang ternyata ada di Quran semua. Gitu. Jadi kalau bahasanya Nabi mungkin makanya baca, nanya gitu. Ya. Mungkin Nabi begitu kan, ada di surat An-Nisa, makanya baca, jangan pakai nanya gitu. Baca belum nanya aja gitu. Karena kenapa? Karena nggak baca, namanya nanya aja. Nabi langsung bilang ada di surat An-Nisa, baca aja dulu. Itu, ya sampai sini aja. Udah ada manfaatnya. Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Alhamdulillah. Rabbana innaka hamdan yarhamna warhamna 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 walidina fa'ana bima 'allamtana wa
'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah arhamar rahim sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.